Hello guys, welcome to my channel Kim Tane HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengurangi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang pastinya masih seputaran dalam perjumpaan gue dengan cowok-cowok. Nah, kali ini gue bakal menceritakan pengalaman gue yang masih nyambung sama beberapa hari ke belakang ketika gue nge-share atau nge-upload video tentang pengalaman interview kerja gue bareng sama salah seorang HRD. Nah, kali ini kelanjutannya guys. Perasaan kayak gimana? Apakah ada something yang menarik lagi? Apakah gue sama dia akhirnya ya udah masa berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Anyways, kalau yang namanya kita udah bertemu dengan salah seorang gitu, misalnya entah cowok random, entah cowok yang via aplikasi, pastilah ya kita akhirnya berteman atau akhirnya kenal gitu. Seperti halnya gue dengan si Mas HRD ini gitu. Kenapa gue panggilnya Mas? Karena emang dia masih muda juga gitu kan. Gue nggak tega aja sih kalau gue bilang Bapak HRD. Karena memang dia masih muda banget dan glowing banget ya gitu. Gimana sih? Ya seperti itulah guys, pokoknya kayak gue gini kali ya glowingnya, asik. Jadi guys, setelah gue bertemu dengan dia ketika waktu interview kerja waktu itu, dan gue diundang ke rumahnya untuk akhirnya ada sesuatu hal yang memang dia inginkan dari gue sebagai satu persyaratan supaya gue masuk kerja dan diterima di perusahaan itu bukanlah sebuah akhir dari segala-galanya. Karena kenapa? Ya karena gue akhirnya keterima kerja di perusahaan itu guys. Otomatis gue ketemu dia lagi dan dia lagi guys. Mungkin ini merupakan sebuah jalan dari Tuhan kali ya kepada gue akhirnya mendapatkan sebuah pertolongan melalui dia gitu. Ya nggak tahu juga sih kalau misalnya nggak ada kejadian itu dan nggak bertemu dengan HRD ini, apakah gue keterima atau nggak akhirnya gitu kan. Meskipun umur gue kerja di perusahaan itu nggak lama sih, karena memang faktor A, B, dan C gitu kan yang kayaknya nggak perlu gue sebutin lah alasannya kenapa. Nah, setelah gue bertemu di rumahnya waktu itu karena dia ngundang gue, terus akhirnya kan gue pun keterima tuh guys. Dan dia pernah bilang kan waktu itu ketika gue di rumahnya, pokoknya tungguin aja, ntar ada telepon dari perusahaan yang mengatakan kalau kamu itu keterima. Ya udah tuh akhirnya gue pun mengiyakan, dan gue pun langsung kayak yakin gue keterima gitu kan. Dan selang 2 hari kemudian setelah kejadian itu, akhirnya memang benar-benar ada telepon masuk dari perusahaan itu guys. Seneng banget tuh akhirnya, meskipun gue via jalur orang dalam lah kasarnya gitu ya, karena emang ya itu kan orang dalam banget ya nggak sih. Gue langsung keterima, langsung dikasih tahu kalau gue ikutin harus tes kesehatan segala macem, dan gue diminta datang besok ke kantor. Bener-bener kayak ngurus-ngurus segala macem gitulah ya. Intinya gue keterima gitu kan. Karena seperti yang udah pernah gue bilang di video sebelumnya, perusahaan itu kan belum rampung sepenuhnya gitu ya. Jadi masih beberapa persen lagi gitu. Nah, kita pun juga belum bisa kerja secara produktif guys. Makanya setelah gue keterima, setelah gue ikut tes kesehatan, pokoknya gue udah keterima nih sebagai karyawan gitu kan, karyawan baru gitu kan, seneng nih gitu. Kerjaan gue di pabrik itu cuman kayak bersih-bersih, bantu-bantu pekerja yang mengerjakan sesuatu yang belum kelar gitu kan, belum ke pekerjaan utamanya gitu loh guys, belum sama sekali, karena memang belum rampung semuanya gitu. Nah, kali ini gue bertemu dengan HRD ini lagi guys. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah hari Rabu apa hari Kamis gitu ya. Pokoknya selang seminggu kemudian setelah gue diundang ke rumahnya gitu. Karena 2 hari kemudian gue ada telepon dari perusahaan, terus gue tes kesehatan segala macam. Pokoknya ya seperti itu prosesnya. Terus gue pun kerja beberapa hari, dan di hari yang ketiga ini gue bertemu dengan dia di perusahaan itu guys. Dan tahu nggak gimana responnya dia sama gue? Bener-bener bikin gue kaget sih guys. Ramah banget, dia kayak bener-bener pengen kayak deket sama gue gitu ya. Gue seneng lah ya gitu punya kenalan seorang cowok yang bener-bener membantu gue masuk ke perusahaan ini gitu.
Dan jam kerjanya itu kan dari pagi sampai sore ya. Begitupun juga gue sama, karena belum produktif banget, belum sesuai dengan jadwal, jadi belum mengikuti sip-sip gitu kan. Karena memang di perusahaan itu sistem kerjanya ini sip-sipan guys, sip pagi, sip siang, sip malam gitu. Jadi gue waktu itu karena belum semuanya rampung, jadi diharuskan dan diwajibkan kerja dari pagi sampai sore aja gitu. Nah, sore harinya nih ketika gue pulang ya, tiba-tiba si HRD itu nahan gue guys. Gue kaget gitu ya. Kim sini bentar deh Kim, kata dia. Ya Pak, kenapa? Langsung pulang nih? Iya mau pulang gitu. Jangan dulu pulang, boleh nggak nemenin aku sebentar? Nemenin kemana nih? Gue bilang gitu. Ada yang mesti dibeli nih ke supermarket, dia bilang gitu. Oh sekarang banget nih Pak, gue bilang gitu. Iya kata dia. Oh ya boleh deh, boleh. Bentar ya Pak, aku telepon temanku dulu gitu kan. Karena emang gue kan setiap kali kerja udah 3 hari itu gue emang diantar jemput sama pacar gue kan. Takutnya dia ngejemput gue yang nggak ada, ntar dia bete lagi karena gue nggak ngasih tahu kabar ke dia gitu kan. Jadi gue mau nggak mau mesti izin sama dia dulu. Telepon lah gue ke pacar gue. Ini si HRD yang kemarin ngajakin gue jalan gimana nih? Ya udahlah cus, kata dia gitu kan. Nggak apa nih, lu nggak akan marah? Enggak lah, kok marah sih, ini kan kesempatan emas nih gitu, kata dia. Dia mau support gue guys. Jadi setelah gue dapat izin dari dia ya gue seneng lah ya. Jadi gue kan tenang pergi sama dia mau jam berapapun juga gitu. Akhirnya gue pun mengiyakan sama tawaran si HRD ini. Ya udah boleh Pak gitu. Mau kemana emangnya? Yang deket-deket aja sih, kata dia. Ya udah yuk gitu. Akhirnya dia pun langsung bilang, bentar ya, aku mau ngambil dulu tas di kantor. Dia bilang gitu. Iya Pak, gue bilang gitu. Gue tungguin di parkiran karena emang dia kan bawa mobil guys. Mobilnya tuh mereknya Honda gitu ya. Terus lah kayak gitu, akhirnya gue pun berangkat dari pabrik itu menuju supermarket yang jaraknya ya mungkin sekitar 14 kiloan lah ya, apa 10 kiloan gitu. Pokoknya nggak jauh-jauh juga sih. Sepanjang jalan sih kita ngobrol seperti biasa ya, ngomongin kerjaan ngalor ngidul gitu kan. Belum ada obrolan yang secara private gitu, belum sih. Ya masih sebatas kayak seorang pekerja biasa, gue karyawan, dia HRD, ya udah nemenin doang gitu kan. Nggak yang tiba-tiba dia ngajakin nanti kita kesini dulu apa gimana, enggak sih, nggak sama sekali gitu. Dan sepanjang jalan pun asik aja sih ngobrol gitu kan, ngalor ngidul. Pokoknya apapun kita bahas bersama gitu. Sampai gak kerasa tibalah kita di supermarket itu. Ternyata dia itu beli ke supermarket, beli apa coba? Beli pakaian. Dia beli kaos, beli kemeja, beli celana gitu. Dan ujuk-ujuk gue tawarin juga tuh, kamu mau nggak kaos juga, kata dia. Enggak deh gitu, nggak mau gitu, gue nggak mau direpotin ya, apalagi gue punya nantinya apa kayak hutang budi sama dia. Santai Kim, kata dia, sebagai oleh-oleh aja sih ini mah. Aduh nggak enak Pak, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa kok, santai aja, kata dia gitu. Yaudah deh, serah pilihin aja gitu kan. Yaudah aku pilihin ya, kata dia. Dipilih sama dia guys, karena dia memang di sebuah stand pakaian gitu kan, dan itu cukup terkenal pakaiannya seperti yang gue pakai sekarang ini. Dan anyway ini pakaiannya ya asal kalian tahu, ini hadiah dari dia. Makanya sekarang ini gue pakai baju ini emang hitung-hitung kayak apa namanya, mengenang gitu ya, mengenang pemberian dari dia gitu kan. Ya inilah akhirnya guys, dia beliin gue kaos ini gitu. Ya harganya lumayan lah ya gitu. Gue seneng aja sih dibeliin pakaian sama dia gitu kan. Pokoknya dia baik. Setelah kayak gitu udah beres tuh, dia beli makanan di bawah, beli buat di persediaan di rumahnya juga. Dan setelah kelar di supermarket, dia ngajakin gue buat makan di KFC. Kita makan di KFC tuh guys. Setelah gue ditraktir, dibeliin baju ini, terus udah nemenin dia juga, gue pun ditraktir makan guys. Pokoknya orangnya baik banget ini HRD gitu kan. Gue pun gak habis pikir ya, dia sebaik ini sama gue gitu. Padahal dia gak pernah nyatain cinta ataupun suka ataupun pengen jadi kasih apa gimana, enggak sih. Mungkin karena belum aja kali ya, gue gak pernah mikir sejauh itu sih gitu kan. Karena gue hanya menghormati doang, dia adalah orang yang bantuin gue, udah gitu titikan. Setelah makan dari KFC, gue pikir mau pulang. Ternyata Kim, kayaknya malam ini seru kali ya kalau kita berendam. Berendam di mana Pak, gue bilang gitu. Ya di daerah atas, dia bilang gitu. Oh mau ke sana, yuk, kata dia gitu. Ya gue nggak mungkin nolak lah ya. Pertama gue diajakin dia, kedua itu kan kendaraannya dia. Terus gue kalau misalnya nolak, apa alasannya gitu.
kayak nggak sopan aja gitu kan. Ya akhirnya gue mau nggak mau terpaksa ya gue pun mau sih, oh ya udah boleh deh gitu, tapi Kim nggak bawa perlengkapan nih, udah santai aja kata dia gitu. Yaudah deh, iya ayo pak, gue bilang gitu. Akhirnya dari KFC itu kita langsung gas menuju ke daerah atas, yang dimana di daerah atas itu di kebun teh ada sebuah tempat atau kawasan untuk berendam air panas gitu loh guys. Ya itu sih gue seneng aja sih diajakin jalan kayak gitu ya, bertubi-tubi kan. Pertama dibeliin kaos, makan bareng, terus berakhir dengan yang namanya berendam di air panas. Dan gue pun langsung ngabarin pacar gue, takutnya dia nungguin gue kelamaan. Ya kita sepanjang jalan ngobrol tuh, cuman kali ini dia lebih aktif sama gue guys. Kayak misalnya begini ke tangan gue, pokoknya dari KFC itu menuju ke daerah atas itu kan yang jaraknya kurang lebih mungkin 1 jaman. Dia udah anggap gue kayak sebagai apa namanya ya pacar gitulah ya, karena gue pun juga merasakan physical touch-nya dia udah beda ketimbang tadi pas pertama kali berangkat dari perusahaan gitu. Pokoknya seru sih, sekali kita langsung saling menatap, dan ya kayak pengen begini juga tapi nggak mungkin kan lagi bawa mobil dia gitu, makanya kita kayak saling menahan gitu. Kemudian tibalah di tempat pemandian air panas itu guys. Ketika udah naruh mobil di parkiran, setahu gue namanya tempat berendamnya ini di sini gitu kan. Ya memang di sini yang memang yang paling bagus gitu kan, yang paling katakanlah yang paling hits gitu. Bukanlah tempat berendam yang umum yang tanpa bayar gitu kan. Di sini tuh meskipun tempat berendamnya banyak, tapi kalau mau masuk ke tempat yang berendam yang tempat yang ini ada tiket lagi guys, jadi double tiketnya. Tiket pertama masuk dan tiket masuk ke tempat berendam yang satu ini yang hits gitu. Gue pikir mau di sana gitu, kita relax gitu kan sambil apa namanya ya berendam air panas gimana sih kayak di orang-orang Jepang gitu kan. Ternyata enggak gitu. Gue kaget kan. Loh, mau di mana? Gue bilang gitu berendamnya, kan gue kepo nih. Mau yang di bawah ya gitu. Kok di bawah? Ya enggak lah. Terus di mana? Bukannya ini yang paling bagus? Tenang, di sini kan ada tempat yang buat ya berdua gitu. Oh, ada ya gitu, gue bilang gitu. Ya ada lah Kim, lu kemana aja? Ini bahasa gue ya. Ya gue sih nggak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngajakin gue ke sebuah jalur yang memang ya gue tahu sih jalan itu, cuman gue belum pernah menelusurinya guys. Ternyata pas ketika kita telusuri bareng, pas masuk ke sana ada sebuah tempat yang kayak satu ruangan gitu, mungkin seruangan ini kali ya tempatnya gitu. Ada yang ukuran yang berapa pokoknya tinggal milih gitu. Di sini Kim kata dia, ini khusus buat kayak apa namanya sepasang kekasih gitu ya. Iya kata dia gitu. Oh pandai juga nih ide dia gitu kan, ngajakin gue nya berendam tempat yang private gitu. Ya udah nih akhirnya gue pun seneng aja gitu, bukannya gimana karena gue pun juga terbawa suasana kali ya, apalagi hawanya dingin banget kan di daerah atas itu. Ya gue seneng aja sih, ya terserah lo aja deh gitu kan. Setelah dia pesen tiket lagi, kita pun dikasih kunci, kita pun masuk. Dan pas ketika buka, wow suasananya itu guys, itu ruangan sih ruangan tertutup ya, tapi itu desainnya kayak ala-ala Jepang gitu, gimana sih, berbatuan gitu. Dan itu cukup hanya kita berdua gitu kan, gak akan ada siapa-siapa lagi yang katakanlah kita tuh kayak aman di sana, apalagi dikunci kan, kunci dipegang sama kita gitu. Masuklah kita ke sana. Setelah kayak gitu ya udah tuh, pas ketika pintu udah ditutup kan, kita udah saling berdiri menatap. Dan terjadilah ini yang pertama kalinya guys. Lama banget guys, kita belum ngapa-ngapain sih, masih berdiri berdua aja kayak gitu. Ya gue seneng sih, dan tiba-tiba santainya gue pun bangkit ya, karena ya sangat apa ya, suasananya mendukung sekali gitu, bikin enjoy gitu kan, pokoknya romantis gitulah. Setelah kayak gitu, yuk Kim kata dia, biar nggak kelamaan, ya udah ayo gitu. Udah santai aja dimakan, tempatnya kita berdua doang, jadi kita full aja kata dia gitu. Serius nih? Ya iyalah kata dia, ngapain pakai pakaian yang segitiga gitu, nggak perlu kata dia. Ya udah iya, akhirnya gue pun langsung taruh tas, pelan-pelan gue pun langsung ngepul diri gue sendiri seperti biasa. Ini juga bawah, dia pun juga sama. Dan hitungan detik akhirnya gue dan dia dalam keadaan full, kita berhadapan lagi. Sampingnya gue udah bangkit, dia pun juga sama.
kita mendekat lagi, kita beginian lagi lama banget sambil saling meraih ke samping masing-masing di samping tempat berendamnya itu loh guys. Cukup lama sih. Setelah kayak gitu akhirnya ya kita langsung turun ke area kolamnya gitu, yang memang setinggi gini doang sih, nggak terlalu tinggi banget ya, karena pas lah buat kita berendam gitu kan, apalagi untuk seorang sepasang kekasih kayak gitu. Langsung tuh berendam, ya udah tuh kita enjoy ngobrol. Ya kita karena dari awal udah ada pemanasan kayak gitu, ya berendamnya kita pun bukan sekedar berendam yang berendam ngobrol ngalor gitu kayak seorang bestie ya, tapi lebih kayak berendam yang sangat psikotos, pokoknya beginian juga, pokoknya saling ya gimana sih, di air gitu loh, sambil berendam gitu, terus berdua doang, ya udah gitu, tanpa ada penghalang, tanpa ada pengganggu, kita berdua tuh langsung ngelakuin pemanasan gitu sambil berendam itu loh guys. Rasanya tuh bener-bener bikin gue seneng banget, enjoy banget, dan romantis banget. Sampai ngelakuin itu pun lama banget, berkali-kali. Dan setelah sekian lamanya gue ngelakuin itu semua, terus akhirnya dia pun minta gue ngelakuin yang namanya karaoke dengan kondisi dia berdiri, dan gue agak sedikit, gue nggak perlu berdiri sih ya, gue duduk doang karena emang kan nggak terlalu dalam juga kolamnya. Dia cukup berdiri, gue langsung kayak duduk begini doang, langsung gue pelan-pelan ngelakuin karaoke, dan rasanya itu ya feelnya bener-bener ya di tempat yang kayak gitu ternyata bener-bener kayak gue seneng aja gitu, menambah suasana gitu, apalagi dia ya ganteng, glowing gitu kan. Setelah kayak gitu gue ngelakuin karaoke lama banget, sampai setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, gue ditarik lagi, gue langsung beginian lagi sambil berdiri di tengah-tengah kolam itu. Terus setelah kayak gitu, karena di samping itu kan ada kayak tempat-tempat duduk gitu ya, yang katakanlah bisa buat kayak senderan gitu kan, dan bawahnya tuh ada air juga, air panas yang mengalir gitu kan, supaya buat kayak mungkin duduk sila atau gimana biar nyaman gitu. Gue diajak ke sana, dan di setiap tempat itu kan ada tempat bilasnya juga, ada sampo, ada sabun gitu kan. Terus setelah kayak gitu tiba-tiba gue di-rim sama dia pas ketika gue di tempat yang buat duduk sila itu. Gue di-rim lama banget ya, pokoknya tuh kita mengeksplor tempat itu sedemikian rupa gitu kan, dari tempat ini ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini gitu kan. Pokoknya pemanasan yang sangat estetik ya menurut gue, karena tempat yang gak biasa gitu. Setelah dia selesai rim, gue udah gak sabar, dia pun kayaknya sama, dia ambil sabun, dia persiapan. Begitu juga gue sama, gue ngerti karena dia pasti maunya ke arah sana. Gue pun prepare area belakang gue. Terus dengan kondisi gue kayak gugup, karena itu yang kayak yang menurut gue pas saat itu untuk pertama kali kita ngelakuinnya. Akhirnya pelan-pelan sampingnya dia mulai dia gerakin, dan sekali hentakan langsung kita ngelakuinnya lagi guys, itu di pinggiran kolam itu. Oh my god, setelah dia pull, dia pelan-pelan ngelakuin maju mundur, dia udah enjoy, gue pun juga sama, lama-lama aja sama-sama enjoy. Gue suka, dia pun makin suka, dan kita pun terbawa suasana sambil ngelakuin itu. Rasanya mantap banget tuh. Dan gak hanya di sana aja guys, dia pun ngajakin gue ke tengah kolam sambil kondisi yang berdiri ya, karena nggak mungkin gue jongkok, karena nanti kalau jongkok kayak gugup gitu takutnya kerendam gitu kan, gak nyaman. Jadi cukup tengah-tengah kolam berdiri, agak sedikit setengah jongkok, dan dia lanjut lagi ngelakuin gerakan seperti gaya pertama. Setelah yang seperti itu kita ke pinggiran kolam, gue disuruh kayak duduk kayak posisi yang di bawah, terus dia berdiri di kolamnya, dan gue lanjut lagi ngelakuin ke style yang nomor 3 seperti layaknya gue kondisi di bawah, cuman dia berdiri gitu kan. Jadi kayak seolah-olah di pinggiran bed gitu loh kita ngelakuinnya lagi, dan rasanya mantep banget sih. Waktu kondisi yang ketiga kali itu ke style nomor 3 ini, dia sambil beginian gue, pokoknya gue sambil ngeliat ekspresinya dia gitu kan. Pokoknya gue leluasa banget ya, gue lepas banget tuh mengeluarkan suara, karena suara air kolam pun juga sangat berisik, jadi nggak mungkin akan terdengar kemana-mana, apalagi itu kan ya pribadi banget kan gitu. Terus lah kayak gitu udah kelar nih, ganti ke style berikutnya. Dari awal gue udah di kondisi yang seperti itu kan, ditarik lah gue guys. Gue pikir mau ngapain nih, karena emang dia tinggi kan orangnya.
akhirnya gue digendong gitu di tengah kolam sambil gue ngelanjutin lagi gerakan, sambil dia ya maju mundur dengan kondisi dia gendong gue sambil gue beginian juga tengah kolam itu. Tapi nggak lama sih karena memang mungkin dia kecapean kali ya. Setelah kayak gitu kita ke samping lagi, kita ke tempat yang pertama tadi gue ngelakuin pertama lagi, kita menyamping terus sampai berakhir di kondisi gaya gugup kembali. Dan kali ini mungkin dia udah nggak sabar tuh, karena gue pun juga sama sih, udah menahan dari itu juga, udah pengen bener-bener tuntas gitu kan. Dia ngelakuin full speed berkali-kali lama banget, dan pas kesekian kalinya dia full speed dia berhenti dan akhirnya dia pun tuntas guys, dan gue pun juga tuntas ya beberapa detik kemudian gitu kan. Dan semuanya berakhir dengan happy ending, kelar, semuanya tuntas, dan kita melepas kangen di tempat itu benar-benar sangat total dan sangat benar-benar penuh dengan style guys. Oh my god, setelah kelar kita langsung berhadapan beginian lagi dan lanjut kita berendam karena memang masih ada waktu kan, karena dia masih belum pengen buru-buru pulang gitu. Setelah semuanya kelar kita sambil ngobrol, dia seneng, gue pun juga sama, dirasa kayak cukup gitu ya. Kita pun akhirnya ya putusin buat mengakhiri pertemuan kita di tempat berendam waktu malam hari itu guys, karena ya udah malam juga sih, udah hampir jam berapa gitu kan. Langsung kembali pakai outfit, sebelum keluar kita beginian lagi yang lama sampai akhirnya kita pun keluar dan menuju ke parkiran dan kita pun pulang. Pengalaman yang sangat indah banget sih bersama HRD ini guys. Pertama, gue diundang ke rumahnya buat masuk ke perusahaan itu. Kedua, gue diajak ya jalan, shopping, makan, dan berendam. Pokoknya gue sangat beruntung bertemu dengan dia guys. Terus channel gue ya guys, biar gue semangat. Nanti gue bakal share pengalaman gue yang lainnya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.